Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dela, kalau misalkannya udah suami istri, terus wudhu, terus bersentuhan, itu batal atau enggak ya hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Summa alhamdulillah alladzi amarona bil akhlaqil karimah wa amarona bis sidqi wal amanah wa nahana anil kadibi wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sehubungan dengan pertanyaan Mbak Dela dari karyawan sebuah bank swasta di Jakarta yang mempertanyakan bagaimana keadaannya apabila seorang istri ataupun suami yang bersentuhan ketika masing-masing telah berwudu, ya, atau istri sudah berwudu disentuh oleh suami atau suami menyentuh istri dan lain sebagainya, kira seperti itu maksudnya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Oke, terima kasih Mbak Dela, pertanyaannya bagus sekali. Begini Mbak Dela, memang ada ayat yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Itu bisa kita baca dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 6 antara lain. Dalam hal ini ada paling setidak-tidaknya ada dua pendapat. Kata-kata la mastumun nisa itu menyentuh, ya, menyentuh wanita yang sedang berwudu, katakan begitu, ya, ataupun barangkali juga sudah tayamum, ya, disentuh oleh suaminya. Nah, apakah itu membatalkan wudunya? Nah, kata-kata menyentuh ini ada dua pendapat. Pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh itu adalah menyentuh, bersentuhnya antara kulit dengan kulit. Nah, begitu. Lalu tujuan menyentuh itu apakah sifatnya disengaja, ya, dengan maksud tertentu? Nah, ini kan perlu dijelaskan lagi. Kalau hanya tersentuh, ya, tersentuh itu berarti tidak disengaja. Ya, tidak disengaja. Maka dalam hal ini ulama berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu, baik yang disentuh maupun yang menyentuh. Lalu yang kedua, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud menyentuh itu adalah hubungan suami istri, hubungan badan suami istri. Jadi sudah berwudu, lalu mereka mengadakan hubungan suami istri. Nah, itu juga istilahnya menyentuh juga. Ya, bahkan banyak ulama yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan la mastumun nisa di sini adalah hubungan suami istri itu. Kalau ini betul membatalkan wudu, nah gitu, ya, sudah membatalkan wudu. Tapi kalau hanya berpegang tangan, bahkan maaf ini, Rasulullah itu pernah setelah wudu ataupun mau sholat mencium istrinya Aisyah, tapi tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, itu artinya kalau hanya menyentuh seperti itu, apalagi tersentuh, nggak ada masalah, tidak membatalkan wudu. Nah, jadi fokus sebetulnya pernyataan menyentuh itu adalah menggauli istri, ya, atau suami istri saling bergaul, saling berhubungan suami istri. Itulah yang dimaksud dengan menyentuh suami istri tadi itu. Nah, begitu. Tapi ada juga pendapat begini, kalau seseorang ini sama-sama katakan sedang berwudu, yang satu sudah berwudu lalu menyentuh dengan sengaja seorang wanita, begitu kan? Ya, seorang wanita tapi bukan istri. Nah, ataupun juga istri tapi menyentuhnya dengan nafsu. Dengan nafsu. Itu juga ada anggapan bahwa itu membatalkan wudu.
Nah, gitu. Jadi menyentuh dengan nafsu, nyolek, katakanlah nyolek ya. Nyolek kan termasuk menyentuh itu. Nyolek wanita, apakah yang dicolek nggak ngerti, apakah pantatnya dicolek, apakah pipinya, apakah tangannya yang disentuh, tapi dengan sentuhan nafsu gitu. Itu dianggap membatalkan wudhu juga. Nah, gitu. Nah, yang tidak itu apa? Ya cuma tersentuh, ya tidak. Orang namanya nggak sengaja, nggak ada masalah. Bayangkan Mbak Dela, kalau Mbak Dela sedang tawaf di Masjid Agung, di Masjid Haram sedang tawaf itu kan salah satu syarat kalau kita tawaf itu kan harus berwudu. Nah, kalau itu dipertahankan setiap bersentuh membatalkan, Masya Allah nggak jadi-jadi itu tawafnya, ya kan? Muternya 7 kali lagi, Masya Allah. Saya pernah menyaksikan hal itu terjadi, ada pada orang yang salah paham, asal bersentuh dengan orang lain, udah batal. Lalu dia keluar masuk terus. Nah, sampai pembimbingnya pun juga heran gitu, bingung, kok ini ibu keluar masuk terus. Kan dia mengaku karena dia sering bersentuhan atau tersentuh oleh orang lain begitu. Nah, ini sebetulnya kalau diberikan pengertian bahwa hal seperti itu tidak jadi masalah. Jadi pengertian menyentuh di sini adalah hubungan suami istri, termasuk menyentuh dengan sengaja, dan di sana ada unsur nafsu yang berbicara. Kalau itu tidak membatalkan wudhu. Mudah-mudahan Mbak Dela bisa menerimanya dengan baik ya, dan bisa memahami dengan sempurna insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.